Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang kami sayangi dan kami banggakan. Ketemu lagi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari farmakoterapi infeksi saluran pernafasan akut atau yang biasa disingkat dengan ISPA. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah kali ini yaitu adalah CPMK yang ketiga, yang mana mahasiswa mampu menjelaskan patofisiologi, farmakoterapi, dan sebagainya dari penyakit infeksi bakteri, virus, dan parasit yang kali ini adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. ISPA dibagi menjadi dua, yaitu adalah bagian atas dan bagian bawah. Yang bagian atas itu yang lokasinya di atas dan terdiri dari faringitis akut, otitis media akut, rhinosinusitis bakteri akut, sedangkan bagian bawah itu terdiri dari dua, yaitu adalah bronkitis dan pneumonia. Kemudian subpokok bahasan pada pertemuan kali ini, karena ini aslinya adalah dua kuliah yang berbeda, tapi kemudian terpaksa dipadatkan karena masa pandemi ini, sehingga saya mencoba meringkas menjadi yang paling pokok atau esensial dari penyakit ISPA ini, yaitu adalah definisi dan etiologi, kemudian tanda dan gejala, penata laksanaan, baru yang terakhir itu adalah monitoring dan evaluasi. Ini kita akan pelajari bersama per tiap jenis penyakitnya. Kemudian ini adalah referensi yang saya gunakan. Saya menggunakan beberapa guidelines dan satu buah handbook. Handbook yang saya gunakan adalah Handbook Farmakoterapi dari penulisnya Wells, edisi 9. Untuk guidelines, mohon maaf ini saya tidak menemukan guidelines dari Indonesia, sehingga mau tidak mau saya mengambil dari luar negeri ya. Saya mengambil dari IDSA, Infectious Disease Society of America, untuk yang pneumonia, faringitis, sinusitis, sedangkan untuk yang otitis media itu saya ngambilnya dari AAFP, American Association of Family Physicians. Nah, padahal kalau misalnya ada yang dari Indonesia, maka itu lebih baik. Tapi kebetulan untuk kuliah kali ini itu saya tidak menemukan, sehingga saya pakainya yang dari luar gitu ya. Teman-teman apabila ingin mempelajari materi ini lebih dalam lagi, silakan mengunduh semua guideline-guideline-nya. Ini semua tersedia di internet dan informasi ini sangat lengkap ya. Jadi teman-teman bisa menguasai materinya dengan lebih baik dengan mempelajari langsung dari referensi primernya. Sebelum kita memulai pengkajian terhadap tiap-tiap penyakitnya lebih dalam, ada baiknya teman-teman mengunduh dulu Formularium Nasional tahun 2019 dan mencermati satu persatu antibiotik mana saja yang boleh diberikan pada fasilitas kesehatan tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Karena jumlahnya ada banyak sekali, sehingga saya tidak mungkin untuk menuliskannya satu persatu dan alangkah lebih baiknya kalau teman-teman sendiri yang mengunduh kemudian mencermati kira-kira antibiotik mana yang boleh diberikan pada Paskes tingkat 1, 2, dan 3 seperti itu. Karena guideline yang digunakan pada kuliah kali ini adalah guideline yang berasal dari luar dan di sana tentu saja antibiotiknya tidak mengacu pada Formularium Nasional Indonesia. Sehingga bisa jadi ada antibiotik yang di sana diberikan pada pasien puskesmas misalnya di sana, tetapi ternyata kalau di Indonesia itu dia harusnya diberikan pada Vaskes tingkat 3 seperti itu. Jadi mohon teman-teman juga bisa mengunduh formularium nasional dan mencermati bersama-sama kira-kira antibiotik apa saja yang boleh diresepkan di tiap-tiap fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia ini. Begitu ya. Baik, yang pertama yang akan kita pelajari adalah faringitis akut. Apa itu faringitis akut? Faringitis didefinisi sebagai inflamasi tenggorokan yang sering disebabkan oleh infeksi. Jadi, dia adalah penyakit infeksi yang lokasi infeksinya adalah di tenggorokan dengan manifestasi inflamasi atau peradangan. Etiologinya atau penyebabnya, sebagian besar infeksi faringitis disebabkan oleh virus dan sembuh sendiri. Nah, sebagiannya lagi disebabkan oleh Streptococcus pyogenes atau disebut juga Streptococcus grup A, yang mana 15% sampai 30% kasus pada anak itu disebabkan oleh Streptococcus grup A ini. Sedangkan pada orang dewasa itu kasusnya hanya sebesar 5 sampai 15%. Dari sini kita tahu bahwa memang sebagian besar dia disebabkan oleh virus dan bisa sembuh sendiri, tetapi sebagian kecil dia bisa disebabkan oleh Streptococcus grup A dan yang ini yang memerlukan penanganan terutama antibiotik karena dia tidak bisa sembuh sendiri kecuali dengan bantuan antibiotik. Kemudian tanda dan gejala dari faringitis yang pertama adalah demam.
Kemudian ada eritema atau kemerahan pada bagian tonsilofaring dengan atau tanpa eksudat. Eksudat itu semacam nanah begitu. Kemudian limfadenitis atau peradangan pada kelenjar getah bening di bagian serviks anterior. Kemudian uvula erythematos bengkak. Ini uvula, erythematos itu berarti kemerahan, kemudian dia juga bengkak. Jadi seperti ini gambarnya. Kemudian petekie atau bintik-bintik merah di langit-langit mulut. Dan yang terakhir ada ruam scarlatiniform. Kalian bisa cari di Google dia seperti apa ruamnya. Itu tanda-tandanya. Kalau untuk gejalanya itu adalah nyeri tenggorokan yang tiba-tiba dengan rasa nyeri yang hebat saat menelan. Jadi dia tadinya baik-baik saja, kemudian tiba-tiba nyeri tenggorokan, dan kalau dipakai buat menelan itu nyerinya lumayan hebat gitu ya. Kemudian kalau pada anak-anak dia biasanya disertai nyeri kepala, nyeri perut, mual, dan muntah. Dan yang terakhir itu mulutnya bau, nggak enak gitu ya, karena memang dia menginfeksi bagian orofaring. Untuk penata laksana non-farmakologi dari varingitis bisa dengan dua upaya. Misalnya konsumsi cairan yang hangat, misalnya teh atau sup, atau makanan yang dingin, seperti batu es tapi tentu yang tipis-tipis atau es loli. Nah, keduanya bermanfaat melegakan jaringan tenggorokan yang kering dan memberikan hidrasi. Karena masalah utama atau gejala utama dari varingitis zoster adalah nyeri tenggorokan dan radang tenggorokan. Kemudian regimen antibiotik untuk varingitis Streptococcus group A yang direkomendasi bisa kita lihat bersama pada tabel berikut. Tabel ini memberikan dua informasi utama. Yang pertama itu adalah pilihan antibiotik untuk pasien tanpa alergi penisilin dan pilihan antibiotik untuk pasien dengan alergi penisilin. Untuk pasien yang tidak memiliki alergi penisilin, maka antibiotik pilihannya adalah penisilin V, amoxicillin, dan benzatin penisilin G atau cukup disebut dengan penisilin G. Sedangkan untuk pasien dengan alergi penisilin, maka obat pilihannya atau antibiotik pilihannya adalah golongan cefalosporin seperti cefalexin, cefadroxil, kemudian juga ada antibiotik lain seperti clindamycin, azitromisin, dan clarithromycin. Durasi penggunaannya rata-rata 10 hari, kecuali penisilin G hanya 1 dosis, sedangkan azitromisin itu dia 5 hari ya, 5 hari, 5 day. Dengan dosis yang teman-teman bisa lihat bersama di sini, sudah tercantum di sini ya, baik untuk anak maupun dewasa. Terapi tambahan untuk varingitis bisa dengan dua obat, yaitu adalah analgesik oral dan terapi topikal seperti tablet hisap. Dua-duanya tujuannya adalah untuk meredakan nyeri ya. Analgesik oral itu bisa meredakan nyeri dalam 1-2 jam dan memungkinkan pasien mempertahankan kebiasaan makan dan minum secara normal karena nyerinya sudah teredakan. Untuk yang terapi topikal seperti tablet hisap, dia mampu meredakan nyeri tenggorokan lebih cepat tapi sifatnya sementara dan dapat digunakan bersama-sama dengan analgesik oral. Kemudian evaluasi pada pasien dengan varingitis meliputi sebagian besar kasus varingitis memang sembuh sendiri ya. Gejala umum sembuh 3-4 hari bahkan bisa tanpa terapi. Tapi terapi antibiotik tentu saja yang tepat untuk pasien akan mempercepat perbaikan ketika diberikan segera pada kasus varingitis karena Streptococcus group A. Baik, kalau tadi adalah tentang varingitis akut, maka sekarang kita beralih ke otitis media akut. Nah, kita mulai dari definisinya dulu. Kalau tadi varingitis akut itu adalah inflamasi atau infeksi pada bagian tenggorokan, kali ini otitis media adalah inflamasi pada telinga bagian tengah yang sering disebabkan oleh infeksi. Etiologi atau penyebabnya itu bisa disebabkan oleh patogen virus yang prevalensinya adalah 40-75% kasus. Sedangkan untuk bakteri dia bisa disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae, dia sebesar 35-40% kasus, Haemophilus influenzae 30-35% kasus, dan Moraxella catarrhalis 15-18% kasus. Jadi sama seperti varingitis ya, dia paling sering memang disebabkan oleh virus, dan dia cenderung juga memang dia self-limiting atau bisa sembuh sendiri, kecuali yang infeksi karena bakteri. Kemudian tanda dan gejala untuk otitis media akut. Secara umum penderita otitis media
memiliki gejala pilek termasuk rhinore atau hidung berair, batuk, atau hidung tersumbat, baik sebelum atau saat diagnosis. Jadi biasanya penderita otitis media memang disertai gejala bapil ya, batuk, pilek gitu. Tapi selain itu dia juga memiliki tanda-tanda seperti demam, yang mana demam ini kalau pada anak remaja memang nggak umum, tapi kalau pada anak kecil dia relatif sering terjadi. Ada efusi telinga tengah, efusi itu berarti banyak cairannya di bagian telinga tengah. Kemudian otore atau jumlah kotoran yang lebih banyak daripada keadaan sehat. Otorenya dengan perforasi membran timpani, kemudian membran timpaninya menonjol gitu ya. Kemudian mobilitas atau pergerakan membran timpani terbatas atau bahkan tidak ada. Eritem atau kemerahan yang jelas pada membran timpani dan membran timpani buram yang mengaburkan visibilitas telinga tengah. Eh, Teman-teman bisa melihat dua gambar di atas ini, ya. Yang sebelah kiri itu adalah yang normal ketika membran timpani dalam keadaan sehat normal, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah ketika membran timpaninya dia merah bengkak disebabkan karena otitis media ya. Jadi dia kelihatannya seperti ini. Tonjolannya sangat jelas, bengkaknya sangat jelas dan dia relatif merah gitu. Nah, kalau untuk gejala dibedakan ya antara anak dan dewasa. Kalau untuk anak biasanya akan ada refleks narik-narik atau gosok-gosok telinga karena telinganya nggak nyaman gitu. Kemudian dia mudah ngambek ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, susah tidur, kemudian jadi nggak nafsu makan, jadi kurang makan gitu. Sedangkan kalau untuk orang dewasa biasanya gejalanya itu adalah nyeri telinga, telinganya rasanya kayak ada sesuatu gitu ya, rasanya kok penuh, ada sesuatunya, kemudian merasa memiliki gangguan pendengaran begitu. Dan berikut ini adalah antibiotik yang direkomendasi untuk pasien dengan otitis media. Pada tabel ini ada dua kolom utama yaitu adalah pilihan antibiotik antibiotik inisial pada diagnosis AOM atau akut otitis media dan yang satu lagi itu adalah pilihan antibiotik setelah terjadi kegagalan antibiotik inisial setelah 48 sampai 72 jam gitu. Nah, untuk yang bagian pertama ini di sini juga dibagi lagi menjadi dua yaitu adalah pengobatan lini pertama dan alternatif. Yang lini pertama ternyata adalah amoksisilin dan amoksisilin clavulanat. Jadi cuma dua ya, amoksisilin atau amoksisilin clavulanat. Sedangkan kalau misalnya kita nggak bisa atau pasiennya tidak bisa diberikan amoksisilin maupun amoksisilin clavulanat, maka bisa diganti dengan alternatifnya, yaitu adalah cefdinir, cefuroxim, cefodoxim, dan ceftriaxone gitu ya. Dosisnya masing-masing kita bisa lihat bersama-sama di tabel. Sedangkan untuk yang antibiotik, pilihan antibiotik setelah terjadinya kegagalan antibiotik inisial 48-72 jam, antibiotik first line yang direkomendasi itu adalah amoksisilin clavulanat dengan dosis sekian dan ceftriaxone. Nah, kalau misalnya tidak menggunakan amoksisilin clavulanat maupun ceftriaxone, maka pengobatan yang sudah terbukti secara evidence base, secara klinis itu adalah seperti ini. Ceftriaxone 3 hari dilanjutkan dengan clindamycin dengan dosis sekian, dengan atau tanpa cephalosporin generasi 2 maupun 3 ya. Jadi ceftriaxone dulu 3 hari, dilanjutkan dengan clindamycin, tapi clindamycinnya bisa tunggal maupun tetap dikombinasi dengan cephalosporin generasi 2 maupun 3. Atau pilihan yang lain adalah misalnya seperti clindamycin yang dikombinasi dengan cephalosporin generasi 2 maupun generasi 3. Kalau nggak mau pakai obat juga bisa dengan menggunakan ini nih, timpanosentesis, berarti cairan apa namanya? Cairan yang ada pada membran timpani itu diangkat karena memang bakterinya kan banyak di situ. Jadi diharapkan dengan kita mengangkut cairannya itu jumlah bakterinya bisa berkurang gitu ya. Tapi tentunya sepertinya itu juga nggak bisa 100% menyembuhkan karena tentunya masih ada sisa-sisa nempel di situ. Jadi mungkin antibiotik tetap masih harus diberikan. Dan bisa jadi salah satunya itu adalah dengan merujuk atau berkonsultasi kepada spesialis. Berarti spesialis yang dimaksud di sini adalah THT. Nanti beliau yang akan merekomendasi antibiotik apa lagi yang sekiranya bisa dipakai untuk mengobati pasien otitis media sesuai dengan pengalaman klinisnya yang sudah panjang gitu. Kemudian ada terapi tambahan untuk otitis media. Karena otitis media itu
salah satu gejala utamanya adalah nyeri, maka tentunya diperlukan analgesik antipiretik. Misalnya paracetamol dan ibuprofen. Ibuprofen itu memang dia sudah terbukti memberikan kelegaan yang lebih lama dibandingkan paracetamol. Tapi harus dihindari pada anak-anak kurang dari 6 bulan karena peningkatan masalah toksisitas yang dilaporkan. Sedangkan obat yang tidak direkomendasi, rasional tapi ternyata tidak terbukti sehingga tidak direkomendasi itu adalah dekongestan, antihistamin, dan steroid. Kenapa mereka tidak direkomendasi? Karena ternyata tidak berperan dalam pengobatan otitis media dan ternyata dapat memperpanjang durasi efusi. Selain itu, data tentang keamanan dan kemanjuran juga masih kurang. Oleh karena itu, maka mereka bertiga tidak direkomendasi pada pengobatan otitis media. Dalam hal monitoring dan evaluasi, untuk otitis media, pasien dengan otitis media akut harus dievaluasi setelah 3 hari. Apabila setelah 3 hari tidak ada perbaikan, gejala-gejala, maka menandakan perlu adanya evaluasi terhadap antibiotik pada pasien. Dan sebagian besar anak tidak menunjukkan gejala lagi pada hari ke-7. Kemudian setelah otitis media akut, sekarang kita beralih ke rhinosinusitis bakteri akut atau yang biasa disebut hanya sinusitis saja. Diawali dengan definisi, kalau faringitis itu pada tenggorokan, kalau otitis media adalah telinga bagian tengah, maka rhinosinusitis ini adalah inflamasi atau peradangan pada bagian nasal sinus yang sering disebabkan oleh infeksi. Etiologinya ini cenderungnya dia disebabkan oleh bakteri ya. Jadi ada Streptococcus pneumoniae dan Haemophilus influenzae yang dia lebih dari 50% kasus. Sedangkan 8-16% kasus itu dia disebabkan oleh Moraxella catarrhalis. Jadi memang kalau kali ini sinusitis itu dia lebih banyak disebabkan oleh bakteri ketimbang oleh virus. Kemudian ini adalah tanda dan gejala dari sinusitis bakteri akut. Pada orang dewasa, biasanya gejalanya itu adalah hidungnya berair, atau bagian pos nasalnya itu bisa jadi berair bahkan bernanah. Kemudian hidung tersumbat, wajahnya nyeri, merasa tertekan, wajahnya ya, bukan pikirannya. Jadi wajahnya merasa kayak ditekan, kemudian terasa penuh, jadi kayak ada sesuatu di dalamnya, kemudian indera penciumannya berkurang. Demam, kemudian kadang batuk, nyeri gigi rahang atas, lelah, kemudian bisa juga mempengaruhi telinganya, jadi telinganya terasa penuh, tertekan, bahkan nyeri telinga gitu. Nah, kalau pada anak-anak, ya nggak jauh beda sih. Hidung atau pos nasal itu berair dan dia cenderung persisten gitu ya, menetap terus-menerus sampai diobati dan membaik. Kemudian hidung tersumbat dan seringkali nafasnya jadinya lewat mulut gitu ya, karena hidungnya tersumbat. Kemudian batuk terus-menerus, terutama malam hari atau tenggorokannya berdeham, misalnya kayak kayak gitu. Kemudian demam, kemudian ada faringitis juga, kemudian telinganya juga biasanya terpengaruhi, jadi ada ketidaknyamanan telinga, bau mulut, kemudian pembengkakan di wajah, kelelahan, dan nyeri di bagian wajah atau gigi. Kemudian penata laksana non-farmakologi untuk sinusitis bisa dengan menggunakan humidifier, NaCl semprot atau tetes hidung, dan irigasi NaCl hidung. Mereka tidak secara langsung mengobati penyakit, tapi masih memiliki manfaat seperti melembabkan saluran hidung, mengganggu pengerasan sekret hidung, dan meningkatkan pembersihan atau clearance mukosiliar. Sehingga dengan menggunakan terapi non-farmakologi ini, gejala terutama ya, itu akan membaik seperti itu. Berikut ini adalah regimen antibiotik untuk sinusitis bakteri akut pada anak-anak. Pada tabel ini, beberapa informasi utama itu adalah terapi empirik inisial, kemudian pilihan terapi apabila pasiennya itu dia alergi beta-laktam, kemudian pilihan antibiotik apabila pasiennya itu dia berisiko resistensi antibiotik atau gagal terapi, dan yang terakhir itu adalah pilihan antibiotik apabila pasiennya itu dia memerlukan hospitalisasi atau perawatan di rumah sakit, jadi perlu rawat inap itu. Nah, untuk terapi empiris inisialnya, itu obat lini pertamanya adalah amoksisilin clavulanat ya. Amoksisilin clavulanat. Sedangkan obat lini keduanya itu adalah amoksisilin clavulanat juga, tapi dosisnya 2 kali lipat. Kalau yang sebelumnya itu adalah 45 mg per kilogram,
Maka yang second line itu adalah dosisnya dinaikkan, yaitu adalah 90 mg per kilogram. Nah, kalau misalnya pasiennya alergi beta-laktam, berarti kan nggak bisa pakai amoxicillin clavulanat. Maka pilihannya itu bisa menjadi levofloxacin. Kalau misalnya dia reaksinya itu adalah hipersensitivitas tipe 1. Tapi kalau selain tipe 1, dia bisa pakai clindamycin. Clindamycin plus cefixim atau cefpodoxim. Kemudian, kalau misalnya pasien itu memiliki risiko tinggi resistensi antibiotik atau kegagalan terapi inisial, maka pilihan terapinya itu adalah meliputi amoxicillin clavulanat dosis tinggi atau clindamycin yang dikombinasi dengan cefixim atau cefpodoxim atau levofloxacin tunggal. Nah, sedangkan kalau misalnya pasiennya itu infeksi berat yang memerlukan dirawat di rumah sakit, maka pilihan obatnya bisa ampicillin sulbactam ya, kombinasi dosis tetap ampicillin sulbactam, ceftriaxone tunggal, cefotaxim tunggal maupun levofloxacin, yang mana semuanya itu adalah diberikan secara intravena. Nah, kalau untuk orang dewasa, regimen antibiotik untuk sinusitis pada orang dewasa itu mirip seperti pada anak, yang membedakan adalah pilihan antibiotik pada tiap kategorinya. Untuk terapi empiris inisial, itu masih sama ya, sama first line-nya masih sama-sama menggunakan amoxicillin clavulanat dengan dosis seperti yang tertulis pada tabel. Second line-nya bisa dengan menggunakan amoxicillin clavulanat pada dosis yang lebih tinggi ya, 2 kali lipat dosis sebelumnya. Tapi kali ini pada orang dewasa itu ada alternatif lain, yaitu adalah doxycycline. 100 mg 2 kali sehari atau 200 mg 1 kali sehari. Kalau pasiennya itu dia alergi beta-laktam, maka pilihannya bisa menjadi doxycycline, levofloxacin, maupun moxifloxacin. Kalau pasiennya berisiko tinggi resistensi antibiotik, maka pilihannya amoxicillin clavulanat dosis tinggi, levofloxacin, maupun moxifloxacin. Kalau infeksinya berat yang memerlukan rawat inap di rumah sakit, maka pilihannya bisa menjadi antibiotik intravena seperti ampicillin sulbactam, levofloxacin, moxifloxacin, ceftriaxone maupun cefotaxim begitu. Kemudian tentu saja timbul pertanyaan seperti apakah pasien yang berisiko tinggi resisten dan seperti apakah sinusitis berat. Nah, berikut ini adalah jawabannya atau penjelasannya. Pasien itu akan berisiko tinggi resisten terhadap antibiotik tentu saja apabila dia sedang berada atau berasal dari wilayah geografis dengan angka Streptococcus pneumoniae yang resisten penisilin lebih dari 10%. Kemudian infeksinya berat, dia akan sering berhubungan atau berurusan dengan tempat penitipan anak, usianya kurang dari 2 tahun atau lebih dari 65 tahun ya, berarti kalau bukan anak ya lansia. Kemudian baru-baru ini dirawat di rumah sakit ya, di opnam gitu. Kemudian menggunakan antibiotik dalam sebulan terakhir. Yang terakhir itu adalah pasiennya imunokompromis atau memiliki gangguan sistem imun. Nah, itu adalah risiko tinggi resisten terhadap antibiotik. Tapi untuk yang sinusitis berat itu adalah apabila pasiennya itu dia memiliki gejala yang bersifat sistemik, yang salah satunya itu bentuknya adalah demam lebih dari 39 derajat Celcius. Dan adanya risiko komplikasi supuratif. Misalnya, itu maksudnya adalah hidung atau nasal pasien itu dia kalau tidak diobati akan terus memberat yang berisiko membentuk pus atau nanah begitu. Nah, itu adalah kategori pasien dengan risiko tinggi resisten maupun sinusitis berat. Adapun terapi tambahan untuk sinusitis bakteri akut meliputi analgesik antipiretik karena bermanfaat untuk mengobati nyeri wajah dan demam. Dekongestan oral juga bermanfaat mengurangi penyumbatan, tapi harus dihindari pada anak kurang dari 4 tahun, pada pasien dengan penyakit jantung iskemik, dan pada pasien dengan hipertensi yang tidak terkendali. Dekongestan intranasal bisa digunakan untuk mengatasi hidung tersumbat parah pada pasien minimal 6 tahun, tapi penggunaannya harus dibatasi 3-5 hari aja untuk menghindari penyumbatan hidung kembali, rebound ya. Kemudian antihistamin ini sebaiknya dihindari karena ternyata dia mengentalkan lendir dan mengganggu pembersihan atau clearance mukosiliar. Tapi mungkin antihistamin bermanfaat pada pasien dengan komorbid rinitis alergika atau sinusitis kronik.
Sama halnya dengan intranasal kortikosteroid ya, umumnya obat golongan ini dicadangkan untuk pasien yang juga memiliki alergi, rinitis alergika, atau sinusitis kronik seperti itu. Pemantauan dan evaluasi terapi sinusitis diutamakan adalah pada efektivitas antibiotik, yang mana parameter yang dipantau meliputi penurunan demam, pengurangan hidung tersumbat dan keluarnya cairan hidung, perbaikan nyeri atau rasa tertekan pada wajah, dan perbaikan klinis tersebut harus muncul dalam 5 hari terapi. Apabila dalam 5 hari terapi tidak ada perbaikan, maka sepertinya akan membutuhkan evaluasi terhadap antibiotik pada pasien. Kali ini kita mulai beranjak ke infeksi saluran pernafasan akut di pernafasan bagian bawah, yaitu yang pertama adalah bronkitis. Definisi dari bronkitis adalah suatu kondisi inflamasi pada elemen besar trakeobronkial yang umumnya berhubungan dengan infeksi saluran pernapasan. Jadi kali ini lokasi infeksinya itu adalah di anatomi trakeobronkial. Nah, adapun etiologi atau penyebab dari bronkitis bisa disebabkan oleh Haemophilus influenzae 45%, kemudian Moraxella catarrhalis 30%, Streptococcus pneumoniae 20%, E. coli, Enterobacter speciosa, Klebsiella, dan Pseudomonas aeruginosa itu hanya sebesar 5%. Kemudian tanda dan gejala dari bronkitis, yang pertama gejalanya itu dia berupa ekspektorasi atau mengeluarkan dahak yang berlebihan. Jadi pasiennya itu mungkin dia batuk-batuk disertai dahak yang berlebihan. Kemudian apabila diperiksa fisiknya, maka akan ditemukan bunyi-bunyi pernapasan abnormal. Sebenarnya ada banyak istilah di balik bunyi-bunyi pernapasan abnormal ini, tetapi menjadi kurang relevan untuk farmasis karena biar bagaimanapun kan kita tidak bisa menilai itu bunyinya seperti apa dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman pengen belajar, maka silakan cari aja pemeriksaan fisik bronkitis, bunyi-bunyinya yang abnormal itu dia meliputi apa saja, sekaligus kalian cari dia bunyinya itu seperti apa. Kalau misalnya penasaran gitu ya. Kemudian biasanya juga pasien ini tuh bronkitis itu biasanya obesitas. Kemudian dari radiografi dada atau ronsennya itu biasanya seringkali dia mengesankan bronkitis. Terapi non-farmakologi untuk bronkitis bisa dengan cara bed rest, karena bed rest bersama dengan analgesik antipiretik dapat membantu meredakan kelesuan, rasa tidak enak badan, dan demam. Pasien juga disarankan banyak minum air karena dia bisa mencegah dehidrasi dan menurunkan viskositas sekret pernapasan. Dan juga ada terapi uap yang bisa membantu menurunkan viskositas sekret pernapasan. Kemudian untuk algoritma terapi bronkitis, yang pertama perlu disampaikan adalah bahwa bronkitis akut itu sebenarnya seringkali berasal dari bronkitis kronik yang mengalami eksaserbasi akut. Sama seperti asma kronik yang juga mengalami eksaserbasi akut. Nah, pasien dengan bronkitis akut, apabila gejalanya minimal dan tanpa faktor risiko, maka tidak memerlukan antibiotik. Antibiotik baru diberikan apabila bronkitis akutnya itu sederhana atau terkomplikasi tetapi tidak memerlukan rawat inap. Ya, tidak memerlukan rawat inap atau hospitalisasi. Nah, apa antibiotik yang bisa diberikan atau direkomendasikan? Meliputi makrolida, cefalosporin, atau antibiotik lain seperti doxycycline, amoxicillin maupun TMP SMX itu adalah cotrimoxazole begitu. Nah, apabila bronkitis kroniknya itu terkomplikasi dan akut sehingga sampai membutuhkan rawat inap atau hospitalisasi, maka antibiotik pilihan yang bisa kita rekomendasikan itu adalah fluoroquinolone, kombinasi dosis tetap beta-laktamase inhibitor seperti ampicillin sulbactam, atau bisa juga antibiotik lain yang pokoknya dia itu bisa menembak Pseudomonas aeruginosa. Dan kalau pasiennya itu diperiksa kultur dan uji sensitivitas antibiotiknya, maka antibiotik harus segera diganti sesuai dengan hasil kultur dan uji sensitivitas antibiotik tersebut begitu. Kemudian seperti apa kategori bronkitis kronik yang tadi disebut-sebut bisa menyebabkan bronkitis akut itu? Nah, ini adalah penjelasannya ya. Yang pertama, bronkitis kronik sederhana itu apabila pasien tanpa faktor risiko utama dan apabila flora dahak mencerminkan patogen umum yang terkait.
Kalau bronkitis kronik terkomplikasi, itu adalah bronkitis yang memiliki minimal dua faktor risiko, yaitu adalah FEV1-nya kurang dari 50%, usianya lansia, eksaserbasi lebih dari 4 kali per tahun, menggunakan oksigen di rumah, berpenyakit jantung, menggunakan imunosupresan, atau menggunakan antibiotik untuk eksaserbasi bronkitis dalam 3 bulan terakhir. Nah, untuk bronkitis kronik berat, ya mirip seperti bronkitis kronik terkomplikasi, tapi jauh lebih buruk. Misalnya FEV1-nya kurang dari 35%, eksaserbasi lebih dari 4 kali per tahun, termasuk yang lebih berisiko infeksi Pseudomonas aeruginosa maupun patogen hasil isolasinya resisten terhadap beberapa obat atau multidrug resisten. Gitu. Kemudian ini adalah tabel pilihan antibiotik yang bisa digunakan pada pasien bronkitis eksaserbasi akut. Di sini ada preferred drugs dan ada supplemental drugs. Preferred drugs itu berarti adalah antibiotik yang lebih diutamakan, sementara supplemental drugs itu yang biasanya dikombinasi pada obat-obat pilihan utamanya ini. Jadi, kalau kita lihat di sini bahwa antibiotik pilihan utamanya bisa ampicillin, amoxicillin, baik tunggal maupun kombinasi dengan clavulanat, kemudian ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, doxycycline, minocycline, tetracycline maupun cotrimoxazole. Sementara untuk obat-obat suplemen, antibiotik suplementalnya itu adalah azithromycin, erythromycin, clarithromycin, dan cefalexin begitu ya. Terapi tambahan untuk bronkitis bisa dengan 3 jenis obat. Yang pertama adalah analgesik antipiretik seperti paracetamol, ibuprofen, aspirin, karena dia bermanfaat dalam meredakan demam. Kemudian dextromethorphan bisa digunakan untuk batuk ringan dan persisten yang mungkin mengganggu, jadi persisten tapi ringan. Sedangkan kalau misalnya batuknya persisten dan berat, maka bisa dengan menggunakan kodein. Nah, kita memasuki infeksi terakhir. Ini yang terakhir tapi sekaligus juga yang paling panjang pembahasannya yaitu adalah pneumonia. Saking banyaknya, kalau tadi kita definisi dan etiologi, kali ini ada definisi kemudian jenis-jenis, karena memang jenisnya pun ada banyak. Apa definisinya? Yaitu adalah inflamasi paru dengan konsolidasi. Apa itu konsolidasi? Terisi dengan cairan bukan udara. Jadi paru kan harusnya isinya udara, tapi malah diisi dengan cairan. Nah, ini umumnya berhubungan dengan infeksi. Itulah pneumonia. Jenis-jenisnya dia secara umum ada 3. Community, rumah sakit, maupun ventilator. Pneumonia komunitas, bahasa Inggrisnya adalah Community Acquired Pneumonia atau disingkat CAP, adalah pneumonia pada setting rawat jalan dan belum berada di fasilitas kesehatan apapun, termasuk perawatan luka dan klinik hemodialisis. Jadi selama pasien itu mendapatkan pneumonia masih di luar fasilitas kesehatan, maka itu disebut dengan community acquired pneumonia. Tapi kalau misalnya orang mendapatkan pneumonia itu adalah ketika di rumah sakit, yang lebih spesifik lagi adalah terjadi minimal 48 jam setelah masuk rumah sakit, maka dia disebut sebagai Hospital Acquired Pneumonia atau disingkat HAP. Dan apabila seorang pasien itu mengalami intubasi endotrakeal yang setidaknya selama 48 jam sebelum timbulnya pneumonia di rumah sakit, maka dia terkategori ventilator associated pneumonia atau VAP. Selanjutnya adalah etiologi atau penyebab dari pneumonia, baik dari untuk CAP, VAP maupun HAP. Ini ada banyak sekali bakterinya. Teman-teman bisa membaca sendiri di sini, tapi beberapa hal yang mungkin perlu ditekankan adalah bahwa salah satunya yang bisa menyebabkan VAP adalah MRSA. Apa itu? Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. Ini adalah suatu bakteri yang dia itu bisa dibilang sudah resisten terhadap banyak sekali antibiotik. Ada juga Pseudomonas aeruginosa. Ini sama bandelnya dengan MRSA. Sama bandelnya dengan MRSA, seringkali ditemui di rumah sakit dan dia juga banyak resisten terhadap antibiotik. Kemudian ada lagi bakteri yang lumayan menjengkelkannya dengan MRSA dengan Pseudomonas aeruginosa, yaitu adalah Bacillus gram negatif, tapi bukan Bacillus gram negatif biasa ya. Dia bisa menghasilkan sebuah enzim yang membuat dia kebal terhadap antibiotik level tinggi. Contohnya bakteri yang menghasilkan enzim carbapenemase
itu dia akan kebal terhadap antibiotik kelas tinggi seperti meropenem, imipenem, dan sebagainya. Dan ada juga bakteri Bacillus gram negatif yang bisa menghasilkan enzim extended spectrum beta-lactamase sehingga dia bisa kebal terhadap antibiotik beta-lactam yang spektrumnya sangat luas. Seperti itu. Kemudian untuk yang HAP kurang lebih mirip ya, bedanya kalau di sini dia salah satunya itu adalah MSSA, Methicillin Sensitive Staphylococcus aureus. Jadi dia Staphylococcus aureus yang masih sensitif terhadap methicillin. Tapi dia juga punya faktor risiko terhadap MDR ya, resisten terhadap obat. Nah, biasanya itu kalau misalnya kumannya atau bakterinya adalah MRSA, Pseudomonas aeruginosa, atau Bacillus gram negatif seperti yang ada pada VAP. Jadi kurang lebih seperti itu adalah etiologi dari pneumonia. Kemudian tanda dan gejala, pemeriksaan, dan lain-lain terkait pneumonia meliputi tanda dan gejalanya yang pertama adalah demam tiba-tiba, menggigil, dyspnea atau sesak nafas, dan batuk produktif atau batuk berdahak. Dahaknya kecoklatan atau bahkan hemoptisis, batuk darah. Kemudian ada juga nyeri dada pleuritik atau nyeri dada yang terjadi ketika dada tertarik akibat bernafas. Kemudian pemeriksaan fisiknya menunjukkan adanya tachypnea atau respiratory rate-nya tinggi, kemudian takikardia atau heart rate-nya tinggi, dan ditemukan juga bunyi-bunyi penapasan abnormal. Radiografi dada atau ronsen toraksnya menunjukkan adanya lobus padat atau infiltrat segmental, dan apabila diperiksa laboratorium maka akan menunjukkan leukositosis dengan dominasi sel polimorfonuklir seperti neutrofil. Kemudian ditemukan juga saturasi oksigen yang rendah pada gas darah arteri atau oksimetri nadi. Berikut ini adalah penata laksanaan CAP rawat jalan pada orang dewasa. Secara umum terbagi menjadi dua, yaitu adalah tanpa komorbid dan dengan komorbid. Kalau seseorang dengan CAP tidak memiliki komorbid atau faktor risiko terhadap MRSA atau Pseudomonas aeruginosa, maka pilihan antibiotiknya adalah amoxicillin atau doxycycline atau makrolida. Selama resistensi pneumokokal lokalnya kurang dari 25%. Tapi apabila pasien memiliki komorbid-komorbid tertentu, maka pilihan antibiotiknya menjadi terapi kombinasi antara amoxicillin clavulanat atau cephalosporin dengan makrolida atau doxycycline atau monoterapi aja dengan fluoroquinolone respirasi. Jadi ini adalah regimen terapi untuk CAP rawat jalan pada orang dewasa. Kemudian apa saja faktor risiko MRSA dan komorbid pada CAP? Nah, ini adalah penjelasannya. Faktor risiko MRSA adalah faktor risiko yang membuat seseorang itu lebih berisiko untuk memiliki MRSA atau Pseudomonas aeruginosa pada pneumoninya. Sedangkan komorbid di sini adalah komorbid yang akan ikut mempengaruhi outcome terapi. Semakin sedikit komorbid yang dimiliki pasien, maka outcome-nya akan semakin baik. Tapi semakin banyak komorbid yang dimiliki pasien, maka outcome-nya akan semakin jelek. Nah, apa saja faktor risiko dan komorbidnya? Yang pertama, faktor risiko. Faktor risiko seseorang lebih berisiko mengalami MRSA adalah apabila hasil isolasi pada penyakit pernapasan sebelumnya itu dia menunjukkan adanya MRSA atau Pseudomonas aeruginosa. Kemudian baru-baru ini rawat inap atau opnam dan menerima antibiotik parenteral dalam 90 hari terakhir. Sedangkan komorbidnya yang ikut mempengaruhi outcome terapi meliputi penyakit jantung kronik, paru-paru kronik, hati kronik, ginjal kronik, diabetes mellitus, alkoholisme, keganasan atau malignasi, dan asplenia atau penurunan fungsi limpa. Apabila CAP pada orang dewasa tersebut sampai memerlukan rawat inap, maka berikut ini adalah tabel regimen terapinya. Secara umum dia dibagi dua, yaitu adalah pneumonia non-severe atau tidak berat dan pneumonia severe atau berat. Apabila dia termasuk yang non-severe atau tidak berat, maka regimen standarnya adalah kombinasi antara beta-lactam dengan makrolida atau fluoroquinolone respirasi. Sedangkan apabila dia pneumonianya termasuk yang severe atau berat, maka regimen standarnya adalah kombinasi beta-lactam dengan makrolida
atau kombinasi beta-lactam dengan fluoroquinolone. Nah, apabila hasil isolasi bakteri sebelumnya menunjukkan MRSA, maka baik non-severe maupun severe perlakuannya sama, yaitu adalah langsung berikan antibiotik yang bisa menyerang atau membunuh MRSA, kemudian kita ambil kulturnya atau PCR dari hidungnya, nasalnya, untuk bisa kita lihat hasilnya dalam rangka untuk memandu deeskalasi antibiotik. Apa itu deeskalasi antibiotik? Itu adalah penyempitan spektrum antibiotik dari yang tadinya luas, semua bakteri dibunuh, ke diganti ke antibiotik yang hanya membunuh bakteri sesuai dengan hasil kultur tersebut. Itu disebut dengan deeskalasi. Nah, sama halnya dengan kalau misalnya hasil isolasi sebelumnya itu adalah Pseudomonas aeruginosa. Baik non-severe maupun severe, perlakuannya sama. Langsung berikan antibiotik yang bisa membunuh Pseudomonas aeruginosa sambil kita ambil kulturnya untuk memandu deeskalasi berikutnya. Gitu ya, jadi perlakuannya sama. Nah, mulai di sini baru berbeda. Apabila sebelumnya ditemukan riwayat baru-baru ini opname atau rawat inap, kemudian pernah menggunakan antibiotik parenteral dalam kurun waktu tertentu, dan diketahui adanya faktor risiko lokal terhadap MRSA, maka perlakuannya mulai berbeda. Pada pneumonia berat, maka langsung berikan antibiotik yang bisa membunuh MRSA sambil kita ambil kulturnya atau PCR-nya untuk memandu deeskalasi, sama seperti sebelumnya ya. Tapi kalau misalnya dia itu termasuk yang non-severe, maka ambil dulu kulturnya atau PCR-nya. Kita tunggu hasilnya. Nanti kalau hasilnya sudah keluar dan menunjukkan bahwa dia itu positif MRSA, baru kita berikan antibiotik yang bisa membunuh MRSA. Begitu. Dan sama halnya untuk yang Pseudomonas aeruginosa. Apabila sebelumnya diketahui dia baru-baru rawat inap atau opnam, kemudian beberapa waktu terakhir dia menggunakan antibiotik parenteral, dan diketahui adanya faktor risiko lokal terhadap Pseudomonas aeruginosa, maka apabila dia pneumonia berat, maka langsung berikan antibiotik yang bisa membunuh Pseudomonas aeruginosa sambil kita ambil kulturnya untuk memandu kita dalam mendeeskalasi antibiotiknya. Tapi kalau misalnya dia pneumonia non-severe atau tidak berat, maka kita ambil kulturnya dulu. Kita tunggu hasilnya, kalau hasilnya keluar dan dia positif terhadap Pseudomonas aeruginosa, baru kita berikan antibiotik yang bisa membunuh Pseudomonas aeruginosa. Kemudian, apa aja kategori pneumonia berat? Disebut pneumonia berat apabila memiliki minimal 1 kriteria utama atau minimal 3 kriteria minor. Kriteria utama meliputi shock septic dengan kebutuhan vasopresor atau infus yang meningkatkan tekanan darah, contohnya infus noradrenalin atau norepinefrin, dan kegagalan pernafasan yang membutuhkan ventilasi mekanik atau ventilator. Sedangkan kriteria minor, contohnya adalah RR atau laju respirasinya dia lebih dari 30 napas per menit, rasio PaO2 dan FiO2-nya kurang dari 250, infiltrat multilobus atau pada banyak lobus, pasiennya kebingungan atau disorientasi, blood urea nitrogen lebih dari 20 mg per desiliter, leukosit kurang dari 4.000, trombosit kurang dari 100.000, suhu kurang dari 36, dan hipotensi yang membutuhkan resusitasi cairan agresif. Nah, orang dengan pneumonia kalau punya minimal 3 dari banyak kriteria minor ini, maka dia juga termasuk pneumonia berat begitu. Kemudian kalau tadi itu adalah terapi empiris CAP pada orang dewasa, kali ini adalah terapi CAP pada bayi dan anak. Nah, ini sudah ada suatu tabel, yang mana tabel ini adalah terapi empiris untuk CAP pada anak gitu ya. Tapi tabel ini tuh panjang banget sehingga harus dipecah menjadi 2 slide. Dan pada slide ini itu adalah slide untuk pasien anak yang dia rawat jalan. Nah, dia dibagi menjadi 2 lagi. Kalau misalnya anaknya kurang dari 5 tahun dan kalau misalnya anaknya itu dia minimal 5 tahun. Dan itu pun dibagi lagi. Kalau misalnya dia pneumonia karena bakteri, karena atipikal, atau karena influenza.
Kalau misalnya anak kurang dari 5 tahun pneumonia bakteri, maka obat pilihannya adalah amoksisilin. Kalau atipikal, obatnya adalah azitromisin. Alternatifnya adalah clarithromycin. Kalau influenza dia oseltamivir. Kalau misalnya anaknya itu dia minimal 5 tahun, maka obat pilihannya adalah amoksisilin oral. Dan kalau kebetulan pasiennya tidak bisa dibedakan antara dia bakteri atau atipikal, maka biar aman bisa ditambahkan makrolida. Jadi dia pakai kombinasi gitu. Sedangkan untuk yang atipikal, maka pengobatannya itu dengan menggunakan azitromisin oral ya. Hari pertama dosisnya tinggi, hari kedua sampai kelima itu dosisnya setengahnya. Kemudian alternatifnya itu adalah clarithromycin. Kalau misalnya anaknya lebih dari 7 tahun, maka bisa diobati dengan erythromycin doxycycline. Gitu. Karena ini baru aman kalau misalnya anaknya lebih dari 7 tahun. Kemudian masih sama ya, kalau untuk yang lebih dari 5 tahun dia tetap pakai oseltamivir, tapi sekarang ada alternatifnya itu adalah zanamivir. Kemudian ini adalah terapi CAP pada bayi dan anak apabila pasien tersebut itu dirawat inap. Nah, dia dibagi menjadi dua kelas besar, yaitu adalah kalau misalnya dulunya pasien tersebut diimunisasi secara penuh terhadap Haemophilus influenza dan Streptococcus pneumoniae, sedangkan yang satunya itu adalah apabila dia tidak diimunisasi secara sempurna begitu. Nah, teman-teman bisa membaca sendiri ya antibiotik yang bisa direkomendasi untuk tiap-tiap tiap-tiap kategorinya itu seperti apa. Karena ini pilihan antibiotiknya sangat-sangat beragam. Jadi kalau misalnya nggak dibaca sendiri sepertinya susah ingatnya begitu ya. Jadi silakan dipelajari sendiri melalui tabel ini. Selanjutnya adalah penata laksanaan HAP. Di sini sudah saya sediakan satu tabel yang menyebutkan terapi antibiotik empirik apa saja yang direkomendasi untuk mengobati pneumonia jenis HAP. Tabel ini dibagi menjadi 3 kolom utama, yaitu adalah kolom untuk pasien dengan yang tidak pada risiko tinggi mortalitas dan tidak memiliki faktor risiko terhadap MRSA. Yang kolom yang kedua adalah pasien yang tidak pada risiko mortalitas tinggi, tetapi dengan faktor-faktor yang meningkatkan risiko terhadap MRSA. Dan kolom yang ketiga itu adalah pasien yang berada pada risiko mortalitas yang tinggi atau mendapatkan antibiotik intravena selama 90 hari sebelumnya. Nah, untuk yang kolom pertama atau pasien tidak pada risiko mortalitas yang tinggi dan tidak memiliki faktor terhadap MRSA, maka kita silakan merekomendasi salah satu di antara sekian banyak antibiotik ini. Boleh piperacillin tazobactam, atau cefepime, atau levofloxacin, atau imipenem, atau meropenem dengan dosisnya masing-masing. Tapi kalau pasiennya itu dia tidak berada pada risiko tinggi mortalitas, tetapi dengan faktor terhadap kemungkinan MRSA, maka kita pilihkan salah satu di antara piperacillin tazobactam, atau cefepime, atau ceftazidime, atau levofloxacin, atau ciprofloxacin, atau imipenem, atau meropenem, atau astreonam, plus antara vancomycin dengan linezolid. Jadi total kita akan mendapatkan pasien tersebut akan memperoleh 2 antibiotik, satu dari yang atas ini dan satu di antara vancomycin dengan linezolid. Nah, selanjutnya untuk kolom yang mortalitas dengan risiko tinggi dan atau mendapatkan antibiotik intravena selama 90 hari sebelumnya, maka rekomendasi terapinya adalah 2 antibiotik di antara piperacillin tazobactam, cefepime, ceftazidime, dan seterusnya sampai astreonam. Jadi pilihkan 2 di antaranya, tetapi catatannya adalah golongan antibiotiknya berbeda. Ditambah dengan antara vancomycin dengan linezolid. Jadi total pasien akan mendapatkan 3 antibiotik pada kelompok yang risiko tinggi mortalitas atau mendapatkan antibiotik intravena dalam 90 hari sebelumnya. Nah, tapi ada catatan kecil di sini. Apabila
antibiotik yang membunuh MRSA tidak digunakan karena memang tidak diperlukan, maka diganti dengan antibiotik yang bisa membunuh MSSA, Methicillin Sensitive Staphylococcus aureus. Apa saja? Ada piperacillin tazobactam, cefepime, levofloxacin, imipenem, dan sebagainya. Teman-teman bisa membaca catatannya pada tabel ini. Kurang lebih seperti itu penata laksanaan HAP. Nah, seperti apa pasien dengan kategori risiko tinggi mortalitas dan faktor-faktor terhadap MRSA? Yang pertama adalah ketika, untuk yang mortalitas ya, apabila pasien tersebut membutuhkan dukungan ventilasi karena pneumonia dan shock septic. Jadi pasiennya kena pneumonia dan shock septic sampai membutuhkan dukungan ventilator mekanik. Maka dia risiko tinggi kematian. Sedangkan faktor-faktor yang meningkatkan kemungkinan terhadap MRSA meliputi dia pakai antibiotik intravena selama 90 hari sebelumnya. Kemudian dia sedang diobati di unit di mana prevalensi MRSA di antara isolat Staphylococcus aureus tidak diketahui atau yang termasuk MRSA dia lebih dari 20%. Maksudnya isolasi Staphylococcus aureus dari sekian banyak pasien itu lebih dari 20% adalah MRSA atau tidak diketahui berapa persen yang MRSA sebagai jaga-jaga biar aman begitu ya. Kemudian deteksi MRSA sebelumnya baik dengan pemeriksaan kultur atau non-kultur itu juga dapat meningkatkan risiko MRSA kalau misalnya terbukti positif. Jadi kalau dulunya pernah positif MRSA maka kemungkinan besar sekarang pun dia akan positif MRSA. Kalau sebelumnya HAP, maka sekarang adalah VAP. Nah, yang VAP ini dia baru suspek VAP saja dia harus sudah diobati. Kenapa? Karena risiko mortalitasnya sangat-sangat tinggi. Jadi, seorang pasien baru saja tersuspek VAP secara klinis, maka dia sudah harus diobati dengan antibiotik. Nah, di sini sudah ada satu tabel, yang mana tabel ini akan memberitahu kita bagaimana regimen antibiotik untuk pasien dengan suspek VAP secara klinis. Tabel ini secara garis besar terbagi menjadi 3 kolom utama, yaitu adalah kolom yang berisikan antibiotik-antibiotik yang memiliki aktivitas terhadap MRSA. Yang kedua adalah kolom yang memberitahu antibiotik-antibiotik yang memiliki aktivitas anti-pseudomonal dan berbasis beta-laktam. Yang ketiga adalah kolom yang memberitahu kita antibiotik-antibiotik apa saja memiliki aktivitas anti-pseudomonal tetapi bukan beta-laktam. Nah, pengobatan pasien yang suspek VAP secara klinis itu terdiri dari satu antibiotik dari kolom A, satu antibiotik dari kolom B, dan satu antibiotik dari kolom C. Jadi, pasien akan mendapatkan 3 antibiotik dari 3 jenis antibiotik ini. Ya, begitu kurang lebih penata laksanaan pasien dengan suspek VAP secara klinis. Terapi tambahan yang biasanya diberikan pada pasien pneumonia umumnya meliputi penggunaan oksigen yang lembab untuk hipoksemia pada pasien, kemudian resusitasi cairan, ini biasanya kalau pasien terindikasi hipotensi apalagi shock, kemudian bronkodilator menggunakan salbutamol apabila terdapat bronkospasme, sesak yang berat, kemudian hidrasi yang adekuat dengan rute intravena jika perlu untuk mencegah dehidrasi, dukungan nutrisi yang optimal, dan yang terakhir adalah antipiretik untuk pengendalian demam pada pasien. Terakhir, hal yang harus dimonitor pada pengobatan pneumonia meliputi kalau pneumonia komunitas, maka parameter efektivitas antibiotik dipantau itu dengan berdasarkan waktu untuk perbaikan batuk dan produksi sputumnya, dan juga waktu untuk perbaikan gejala konstitusional seperti malaise, mual muntah, dan kelesuan. Nah, semua kemajuan tersebut harus terlihat dalam 2 hari pertama dengan perbaikan lengkap dalam 5-7 hari. Apabila dalam 2-3 hari pertama tidak ada perbaikan, maka sepertinya perlu ada evaluasi antibiotik pada pasien. Sedangkan pada pneumonia rumah sakit dan pneumonia ventilator, itu parameter yang dipantau sama seperti pada pneumonia komunitas, tetapi disertai dengan
jumlah sel darah putih, radiografi dada, maksudnya ronsen dada, dan yang terakhir adalah gas darah. Alhamdulillah, terima kasih telah menyimak sampai akhir. Saya ucapkan selamat belajar dan salam pembelajaran.